Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba Muhammad ibni Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba'du. Teman-teman, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih pada kajian pekanan kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh kita ini dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita tambahan keimanan, dan memberikan kepada kita semua keistiqomahan hingga akhir hayat. Allahumma amin. Dan sudah pernah kita sampaikan bahwa dalam suatu hadis, sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya adalah tidaklah akan datang 1 tahun melainkan ia akan lebih gelap, melainkan ia akan lebih buruk lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya semakin bertambah usia kita, semakin bertambah juga gelapnya dunia ini, kehidupan ini. Semakin beratnya juga ujian, semakin hal aneh-aneh muncul dan seterusnya. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu apa yang kau nasihatkan? Kemudian kata Rasulullah, fasbiru isbiru hatta talqauni fil haud. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu lagi denganku di telaga Al-Kautsar. Telaganya Rasulullah. Artinya Rasul meminta kepada kita untuk sabar. Sabarnya itu sampai kita bertemu dengan Rasul di telaga Al-Kautsarnya. Artinya kenapa sabarnya sampai telaga Al-Kautsar? Karena Rasul, para ulama mengatakan itu penekanan permintaan Rasul kepada kita untuk sabar, itu sampai ke telaga Al-Kautsar. Dan salah satu kisah yang terjadi di telaga Al-Kautsar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, itu siapa mereka? Karena kan dalam riwayat semua umat Rasul itu akan melalui telaga Kautsarnya. Mereka yang beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang diberikan air dari telaga Al-Kautsar. Siapa saja yang minum dari telaga Al-Kautsar Rasul sallallahu tidak akan pernah lagi haus selamanya. Kata Rasulullah, ada yang dipanggil sama Rasul dan diberikan air minum telaga Al-Kautsar. Ada mereka yang termasuk umat Rasul tapi tidak diberikan. Kemudian Rasul bertanya, wahai Jibril, siapa mereka? Malaikat Jibril mengatakan, mereka adalah umatmu yang telah merubah syariatmu, merubah ajaranmu, merubah setelah peninggalmu. Sehingga kata Rasulullah, sampai kalian bertemu lagi denganku di telaga Al-Kautsarku, kata Rasulullah SAW. Karena situ adalah tempat pertama kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Kata Rasul, sabar. Dan para ulama mengatakan sabar di sini ada 2. Sabar kita mengamalkan ilmu kita, sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu, baca Quran, kemudian silaturahim, berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada teman, dan seterusnya. Sabar dalam melakukan amal soleh. Yang kedua, kata Rasul, para ulama mengatakan sabar jugalah dalam menuntut ilmu. Jadi sabarnya 2. Sabar kita mengamalkan ilmu, yaitu ibadah. Yang kedua adalah sabar kita menimba ilmu. Sehingga kebayang, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan Allah berhenti menurunkan Quran Karim pada Rasulullah SAW? Ada yang tahu?
Kapan Allah mulai berhenti menurunkan Al-Quranul Karim pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahu di usia berapa? Di usia 63 tahun. Maka artinya selama Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasul dan umatnya ini, itu tandanya Allah masih ingin terus mengajari Nabi Muhammad SAW, dan tandanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama itu juga belajar. Kebayang kalau Al-Quran itu masih ada, pasti akan diturunkan lagi kepada Rasul sampai walaupun usianya sudah 70 tahun, usianya 80 tahun, sampai walaupun usianya 100 tahun. Artinya Al-Quran saja Allah turunkan akhir-akhir Quran itu, ayat terakhir itu di usia Rasul yang ke-63 tahun. Dan kebayang setiap harinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran Karim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul belajar sampai 63 tahun. Dan itu setiap hari. Oleh karenanya itulah yang membuat para sahabat kuat keimanannya, keistiqomahannya, karena kebayang setiap hari mereka belajar. Oleh karenanya itulah yang dinasihatkan oleh para ulama. Saat orang-orang bertanya, apa yang menyebabkan kita ini kadang futur dan berhenti dari beramal soleh, berhenti dari semangat, nggak punya semangat. Maka para ulama menasihatkan, usahakan tidaklah lewat satu hari kecuali engkau memiliki beberapa wirid berikut. Yang pertama, baca Quran Karim. Kata para ulama, jangan sampai ada satu hari lewat kita nggak baca Quran satu ayat pun dengan artinya. Yang kedua, jangan biarkan satu hari lewat tanpa kita mendengar kajian ilmu dari para ulama, walaupun sedikit. Yang ketiga, jangan sampai satu hari lewat tanpa ada buku yang kita baca, walaupun sedikit. Khususnya mungkin tentang kisah-kisah orang-orang soleh. Itu dibaca. Banyak bukunya. Ada 500 kisah orang-orang soleh yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi. Ada kisah-kisah sahabat. Ada kisah-kisah para tabi'in. Ada buku lagi yang lebih besarnya itu Sifatus Sofwah, sifat orang-orang yang terpilih, orang-orang soleh, terus oleh Imam Ibnu Jauzi juga. Itu beberapa jilid. Banyak sekali biografi para ulama, kisah-kisah orang soleh, dan jangan biarkan ada satu hari lewat tanpa ada ilmu yang kita baca. Dan jangan biarkan ada satu hari lewat tanpa kita baca wirid zikir. Ada zikir pagi, zikir setelah sholat, gitu. Dan zikir keluar rumah, dan setidaknya pagi sore, zikir pagi sore dan zikir setelah sholat. Itu nasihat para ulama untuk menghadapi bagaimana setiap tahunnya itu akan senantiasa lebih gelap dan seterusnya, gitu. Dan saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ilmu itu cahaya, maka hanya dengan ilmulah akhirnya kita bisa berjalan dengan selamat di tahun-tahun gelap ini, gitu. Belum lagi panjang kisah, tema kita tema amalan-amalan hati dan fikih keluarga, insyaallah ta'ala. Tapi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita semua keistiqomahan dan iman yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat dan semangat dalam menimba ilmu. Allahumma amin. Tema kita pada kesempatan kali ini membahas tentang amalan-amalan hati atau penyakit-penyakit hati dan bagaimana cara menyembuhkannya. Kita sudah sampai kepada penyakit hati yang ke-8 hari ini. Sebelumnya, penyakit hati yang pertama itu adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Penyakit hati yang kedua, riya. Dia beramal untuk dilihat orang, untuk didengar orang, sum'ah gitu. Kemudian yang ketiga, merasa sombong atau tidak butuh bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak butuh menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu penyakit hati. Dan yang keempat, senang untuk membangga-banggakan dunianya. Dia membanggakan diri terhadap dunia yang ia dapat, ia bangga-banggakan pada orang-orang. Atau ia setelah membanggakan dan memamerkan. Itu yang keempat, membanggakan dunianya dan senang memamerkan dunianya kepada orang-orang. Ternyata itu penyakit hati, korun. Kemudian penyakit hati yang kelima apa? Yang kelima al-khiyanah, bersifat khianat. Dan khianat terbesar adalah khianat pasangan. Gitu. Kemudian yang keenam ada hasad, dengki.
Dan kemarin sudah kita bahas panjang lebar tentang hasad, dengki. Dan yang ketujuh kemarin tentang su'udzon, berprasangka buruk, berprasangka buruk baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih berat lagi. Berprasangka buruk kepada Allah itu lebih berat lagi. Nah, adapun sekarang yang ke-8 adalah ihtiqarul muslimin, merendahkan, menghinakan orang lain, orang beriman. Jadi penyakit hati yang ke-8 adalah merendahkan orang lain, menghina orang lain, menganggap orang lain tidak bermanfaat, menganggap orang lain no profile. Ada kalimat itu. Saya mendapati kalimat orang itu no profile, nggak ada profilnya sama sekali, meremehkan gitu. Menganggap orang lain nggak punya, nggak bisa ini, orang lain nggak bisa itu, orang lain celaka, orang lain amal yang dia lakukan tidak baik. Sampai para ulama mengatakan begini, Bu, siapa yang muncul di hatinya, siapa yang bilang dia lebih baik dari sampah, maka sampah lebih baik darinya. Sampai seperti itu. Man dhanna annahu khairun minaz zabalah, kanatiz zabalatu khairan minhu. Siapa yang menyangka bahwa dia lebih baik dari sampah, maka sungguh sampah itu lebih baik darinya. Para ulama sampai bilang seperti itu. Itu semua berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul bersabda, "Man qala halakan nas, fahuwa ahlakuhum." Siapa yang bilang orang-orang telah celaka, maka sungguh dia yang paling celaka, kata Rasulullah. Para ulama mengatakan, maksudnya saat bilang sungguh orang-orang telah celaka, binasa, orang-orang itu dalam rangka meremehkan mereka. Misalnya orang melakukan satu hal, kemudian kita bilang, apa itu melakukan itu? Nggak bermanfaat sama sekali. Kita bilang seperti itu dengan dalam rangka merendahkan amalnya, merendahkan orang itu, kata Rasulullah, sungguh yang lebih rendah lagi yang bicara tadi, kata Rasulullah. Maka hari ini misalnya ada orang yang bilang, tulisan orang-orang di luar sana receh semua. Subhanallah, maka tulisannya lebih receh. Kalau dia maksudkan untuk merendahkan hal itu, tulisan-tulisan yang ada di perpustakaan, toko buku dan seterusnya, hari ini orang semua menulis receh, misalnya gitu. Kalau dia bilang sambil merendahkan amal soleh itu, sungguhnya dia lebih receh lagi, kata Rasulullah. Dia lebih binasa lagi. Kemudian dalam hadis lain, Bu, Rasulullah SAW itu disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab ihtiqarul muslimin, merendahkan orang muslim. Sampai ada seorang orang beriman, tapi saking keselnya dengan saudaranya itu, selalu melakukan amal buruk lagi, amal buruk lagi, amal buruk lagi, dinasihati, amal buruk lagi, dinasihati, kembali lagi, dinasihati, kembali lagi. Kemudian orang-orang beriman itu yang memberikan nasihat kesel, sampai dia bilang, la yaghfirullahu li fulan. Allah itu nggak akan ngampuni dia itu. Udah dikasih tahu berkali-kali. Kemudian Rasul bersabda, Allah berfirman, man dzalladzi ta'ala alayya. Siapa itu yang mendahulukan diriku? Kemudian kata Rasul, Allah bilang, aku ampuni orang yang ia sedang remehkan itu, dan aku bahaya itu. Orang yang mengatakan Allah tidak mengampuninya gitu. Sangat bahaya, karena artinya setiap kita nggak tahu takdir setiap kita itu apa. Orang lain takdir di sisi Allah itu tidak tahu kita. Dalam suatu hadis, dalam hadis Arba'in masyhur, betapa banyak orang yang sejengkal lagi masuk neraka. Sejengkal lagi, Bu, masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi ada kitab yang telah mendahulunya. Ternyata ia di akhir hayatnya melakukan amal penghuni surga, kemudian dia masuk surga. Padahal kita sejengkal lagi dia masuk neraka, itu artinya orang-orang mengiranya dia ini orang celaka, dia orang pasti akan masuk neraka, orang seperti itu. Udah semua orang udah begitu, Bu. Saat semua orang sudah seperti itu, karena kita bukan wilayah Allah, nggak ada yang tahu akhir hayat seorang itu seperti apa. Ternyata di akhir hayat Allah berikan taubat kepadanya, sehingga di akhir hayat ia melakukan satu amal soleh. Ternyata dengan satu amal soleh itu ia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah hadis lain, ada seorang hamba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan kepada kita dalam hadis yang sahih. Ada seorang hamba dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah bilang kepada malaikat,
tolong keluarkan sijilatnya, catatan buruknya, catatan baik dan catatan buruk. Ternyata isinya catatan buruk semua. Sijilat itu. Kemudian Allah bertanya kepada hamba itu, apakah engkau mengakui dosamu yang kau lakukan hari ini kepada fulan ini dan itu? Ditanya terus, apakah engkau mengakui? Apakah engkau mengakui dosamu yang ini? Itu salah satu potret hisab. Rasulullah SAW bersabda, man nukisha uzib. Siapa yang dinikosh di dosa-dosanya, dia akan disiksa. Maksudnya dinikosh. Nikosh itu munakosyah, atau munakosyah kalau lagi skripsi S2 sidang. Kenapa engkau menulis ini? Kenapa temanya seperti itu? Nikosh, didiskusikan gitu. Kata Rasulullah SAW, siapa seorang hamba yang dinikosh catatannya oleh Allah, dia akan celaka, disiksa. Dalam potret ini Allah bertanya kepada seorang hamba, engkau mengakui dosamu yang ini nak? Hamba itu mengatakan, iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya. Sampai kata Rasulullah SAW, sampai akhirnya hamba itu merasa dirinya akan binasa. Kemudian tiba-tiba Allah berfirman kepada hamba itu, sungguhnya engkau punya satu hasanah, satu amal baik, bu, kata Allah. Kemudian kata hamba itu, ya Rabb, satu hasanah. Dengan semua keburukan ini, satu hasanah. Gimana ceritanya gitu? Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau berada di hari yang tidak ada orang yang akan dizalimi di hari ini. Hari yang penuh dengan keadilan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, keluarkan bitokohnya. Hadis ini hadis bitokoh, sering kita sampaikan. Akhirnya bitokoh itu ditimbang. Antara bitokoh itu dengan seluruh amal buruknya tadi yang sangat banyak sekali. Saat ditimbang ternyata satu amal ini itu lebih berat dari semua amal buruk yang dia lakukan. Satu amal baik. Kita nggak tahu, makanya akhirnya ihtiqarul muslimin itu tidak boleh, membuat dia hakir, hina, nggak boleh sama sekali. Potretnya orang ini sijilatnya, catatannya hitam semua, merah, catatan merah. Tapi saat ditimbang ia memiliki satu hasanah, ditimbang. Ternyata lebih baik hasanah itu, dan ternyata saat diberitahu apakah hasanah itu, ternyata Allah berkata, Allah berfirman, engkau pernah mengucapkan la ilaha illallah tulus di hatimu dengan jujur. Jadi artinya oleh karena para ulama sampai mengatakan demikian. Siapa yang bilang dirinya lebih baik dari sampah, maka sampah lebih baik darinya. Dan betapa banyak juga kata Rasul dalam hadis yang sama, hadis Arba'in. Ada orang yang sejengkal lagi masuk surga. Semua orang memujinya. Astagfirullah. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Semua orang memuji dia. Orang soleh, orang taat, ahli ibadah, ahli puasa dan seterusnya. Sejengkal lagi masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dipuji sama orang-orang. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia melakukan satu amal buruk. Akhirnya dengan amal buruk itu ia masuk neraka Allah SWT. Tidak ada yang tahu. Makanya akhirnya mencela orang lain tidak boleh, menganggap remeh orang lain tidak boleh, dan seterusnya. Rasulullah SAW pernah sedang duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian lewatlah salah seorang, dan dia orang kayanya sahabat, orang kayanya kaum muslimin saat itu. Kemudian Rasul bilang kepada para sahabat, ma taquluna fihi? Apa yang kalian katakan nih kepada orang itu yang sedang lewat, orang kaya? Kemudian kata para sahabat, kalau dia bicara pasti akan didengar. Namanya orang kaya, mau bicara apa saja didengar. Seperti ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di zamannya sampai kebingungan mendapati masyarakat yang sudah seperti itu. Bagaimana masyarakatnya? Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang kaya lewat, itu hewan-hewan anjing saja sampai duduk rapi, lidahnya sampai keluar menunggu apa yang akan diberi oleh orang kaya itu. Anjing-anjing pada seperti itu. Kalau ia ingin duduk diberikan tempat duduk. Kalau ia ingin berbicara diberikan tempat berbicara, kemudian akan didengar. Kata Imam Syafi'i, berbeda saat orang fakir yang lewat. Orang fakir lewat, anjing-anjing mulai menggonggong tanpa ada kesalahan. Kalian tiba-tiba memusuhinya tanpa ada sebab. Kenapa kalian musuhnya? Nggak tahu. Orang fakir dimusuhin, orang fakir dan sebagainya. Di zaman Imam Syafi'i, di zaman Rasulullah SAW itu pernah terjadi.
Rasul bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang orang ini, orang kaya yang sedang lewat? Kata para sahabat, kalau dia bicara akan didengar. Kalau dia memberikan syafaat, rekomendasi orang dalam akan diberi, syafaatnya akan diberi. Orang kaya, kalau dia mengkhidbah seorang akan diterima apapun ceritanya. Ganteng gak ganteng lain lagi. Datang pakai Alphard misalnya gitu. Kata Rasul diam. Gak lama demikian lewatlah orang fakir di antara kaum muslimin. Sahabat Rasul bilang lagi, "Fama taquluna fihi?" Apa yang kau katakan nih, kalian katakan pada orang yang fakir yang sedang lewat ini. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kalau dia bicara gak akan ada yang mendengar. Kalau dia ingin duduk gak akan dikasih tempat duduk, ngambil bangku sendiri ngapa. Kalau dia mengkhidbah seorang wanita pasti akan ditolak." Itu kata para sahabat. Kemudian Rasul berkata apa? "Demi Allah wahai sahabat, orang kedua yang kalian tadi remehkan itu lebih baik, satu orang dia lebih baik dari orang pertama kalau Allah hadirkan sebanyak sebumi ini." Orang yang kalian remehkan tadi itu lebih baik dari orang yang pertama sekalipun memenuhi satu bumi ini. Sampai Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, di hati. Rasul mengatakan cukuplah seorang mulia atau tidaknya itu dengan amal soleh yang ia lakukan. Kata Rasul begitu. Cukuplah seorang mulia atau tidaknya itu karena amal soleh yang ia lakukan. Takwa tuh di sini, takwa tuh di sini, takwa tuh di sini. Sampai 3 kali Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam. Tapi seperti itu. Makanya dalam surat Al-Qasas ayat 83 Allah berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Surat Al-Qasas ayat 83. Itu Allah di surat Al-Qasas itu sedang mengkisahkan tentang bagaimana Nabi Musa yang menghadapi Fir'aun, Qarun dan Haman yang orang-orang sombong di dunia ini. Surat Al-Qasas itu. Kemudian Allah bilang di akhir kisah ini, itulah negeri akhirat. Tilka itu menunjukkan tingginya derajat akhirat. Tinggi derajat akhirat. Itulah negeri akhirat yang mulia, yang tinggi. Yang tidak akan kami berikan kepada mereka-mereka yang meninggi di dunia. Enggak Allah berikan itu. Negeri akhirat yang tinggi enggak akan Allah berikan kepada mereka yang meninggi kepada manusia di dunia ini. Tapi dunia itu, akhirat yang indah itu hanya Allah berikan untuk mereka yang mau merendah hati di dunia ini. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, Rasul bersabda kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Maukah kalian aku beritahu siapa itu penghuni surga? Qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Kami pengen tahu siapa itu penghuni surga. Kata Rasul, "Kullu dha'ifin mutadha'ifin madfu'un bil abwab." Penghuni surga itu kebanyakan diantaranya adalah mereka yang lemah dan terkadang dilemahkan oleh orang-orang dizalimi oleh orang. Tapi mereka tetap merendah hati. Lihat, kebanyakan penghuni surga orang yang lemah dan orang yang dilemahkan sama orang-orang, dizalimi. Sampai Rasul bilang betapa banyak orang yang rambutnya kusut, tidak punya uang untuk membuat rambutnya klimix. Ruba asy'atha aghbaro. Aghbaro itu, ya Allah, itu orang pakaiannya nggak dicuci-cuci apa itu. Betapa banyak kita kadang ucapkan kalimat itu pada orang-orang yang kita kenal. Itu pakaiannya, pakaian anaknya tidak dicuci kan, khususnya. Pakaiannya ada khususnya. Kita menghina dia. Kata Rasul, betapa banyak orang yang rambutnya berantakan karena tidak punya uang untuk merapikannya. Bajunya kusut karena tidak punya uang untuk laundry. Punya madfu'un bil abwab. Kalau dia mau masuk pintu, pasti pintu ditutup di depan wajahnya. Karena dia orang fakir, apa? Kalau orang kaya kan dibukain pintu masuk. Kalau orang miskin mengajukan proposal, kalau orang kaya memberikan. Hingga mengajukan proposal itu ditutup pintunya. Betapa banyak orang yang keadaannya seperti itu. Kata Rasulullah SAW, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrah." Kalau saja dia berdoa sama Allah dengan mengucapkan sumpah demi Allah, pasti Allah akan mengabulkan doanya.
Orang-orang yang rendah hati, keutamaannya doanya mustajab. Makanya Rasul bilang, hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Tidak ada yang menghalangi antara doanya dengan ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bilang seperti itu Rasulullah. Akhirnya Rasul bilang, negeri akhirat itu yang tinggi, yang istimewa, derajatnya luar biasa. Tidak akan kami berikan kepada mereka yang meninggi kepada manusia di dunia ini. Tidak akan kami berikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr." Tidak akan pernah masuk surga orang yang di hatinya masih ada kesombongan sebesar biji atom. Biji atom, biji atom. Tidak bisa dilihat dengan mata kita, Bu. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji atom. Tidak bisa kita lihat kesombongan itu dengan mata kita. Sebesar apa? Nggak bisa dilihat. Tapi ya, ada salah seorang raja terakhir Nasrani di Syam, Romawi, masuk Islam di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masuk Islam di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saat dia sedang duduk di Masjid Nabawi. Kita tahu biasa raja itu pakaiannya luar biasa, jubah panjang dan akhirnya lewatlah seorang budak, tidak sengaja menginjak pakaiannya. Ini mantan Raja Romawi di negeri Syam yang masuk Islam di zaman Umar bin Khattab. Tidak sengaja seorang budak menginjak pakaiannya. Raja Romawi itu marah. Dia tarik budak itu, kemudian dia pukul mukanya sampai berdarah. Dia bilang, gak pernah selama ini ada orang yang menginjak pakaianku. Raja, tapi sudah masuk Islam di zaman Umar bin Khattab. Akhirnya sang budak itu lari kepada Umar bin Khattab mengadu. Seorang budak bisa datang kepada seorang pemimpin. Zaman apa itu? Sangat luar biasa. Akhirnya bertemu dengan Umar bin Khattab dan mengadu. Akhirnya Umar meminta agar orang yang memukulmu dihadirkan kepada Umar bin Khattab. Dihadirkan dua-duanya. Kemudian Umar berkata kepada orang yang baru masuk Islam ini, "Wahai fulan, benarkah anda memukul orang ini cuma karena dia menginjak pakaian?" "Iya." "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, aku dulu raja di Romawi, gak pernah dilakukan hal seperti ini." Kemudian kata Umar, "Kau cuma punya dua pilihan, satu dari dua pilihan. Kalau hamba ini mau memaafkanmu, kau terbebas. Tapi kalau hamba ini nggak mau memaafkanmu, dia menginginkan qisas, nggak ada jalan kecuali wajahmu dipukul oleh budak ini." Apa kata raja itu? Mantan raja. "Ya Amir Mukminin, saya orang yang terhormat dulu, raja, punya pengikut, punya wilayah, punya. Apakah setelah aku masuk Islam aku dihinakan seperti ini?" Kata Umar bin Khattab, "Islam menyamakan semua kedudukan manusia. Tidak Anda lebih baik dariku dan darinya, tidak juga dia lebih baik dariku dan dari Anda. Semua sama. Yang membedakan kedudukan kita hanya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itu kata Umar bin Khattab. Aku tidak punya pilihan kecuali dipukul, dikisos oleh orang ini. Apa yang terjadi, Bu? Raja Romawi itu berpikir. Dia merasa tidak mau kalau wajahnya dipukul oleh seorang budak yang enggak pernah itu terjadi sebelumnya, sebelum dia masuk Islam. Akhirnya raja itu bilang, "Wahai Amirul Mukminin, berikan aku satu waktu, satu malam." Akhirnya diberikan satu waktu sama Umar bin Khattab sebelum dikisos. Karena budak itu tidak mau memaafkan, ya Amirul Mukminin, kisos. Dan saat malam itu datang, Raja Romawi ini dia mentadaburi, mentafakuri, gimana ceritanya saya dipukul oleh seorang budak sedangkan saya seorang raja, meninggi di dunia kepada orang-orang. Kemudian yang terjadi, Raja Romawi itu kembali lagi ke Syam, murtad. Dia mengambil pengikut-pengikutnya, dia kembali lagi murtad di malam hari itu. Dan di akhir hayatnya dia melantunkan syair,
Isinya penyesalannya saat itu yang tidak mau merendah dipukul oleh seorang budak. Saat ia kembali, kaumnya tidak lagi menghormatinya, kerajaannya tidak didapat lagi, tersisa penghinaan di mana-mana. Tapi masalahnya dia tidak mau kembali kepada Allah. Seandainya dia mau kembali kepada Allah, pasti akan Allah berikan taubat itu. Karena kata Rasulullah SAW, pintu taubat Allah itu terbuka luas, seluas timur dan barat. Selama belum nyawa di tenggorokan nih Bu, siapapun yang bertobat kepada Allah pasti akan itu. Tapi karena dasarnya sudah sombong, akhirnya dia wafat dalam keadaan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Sehingga artinya apa Bu? Kesombongan itu dekat dengan hidayah, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, kesombongan. Sampai Rasul bilang, siapa yang di hatinya ada kesombongan sebesar biji atom yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak susah. Siapa saja yang meninggi ke orang-orang, siapa saja yang merendahkan orang-orang, dia akan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min dzalik. Dia akan jauh dari taufik Allah Subhanahu wa taala, seperti kisahnya ini. Dan lihat lawannya kesombongan, yaitu ketawaduan. Betapa dekatnya orang-orang yang bertawadu, orang-orang yang merendah hati, dekat dengan hidayah Allah dan pertolongan Allah. Kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kisah saat beliau ingin masuk Islam. Tahu saat Umar ingin masuk Islam, para sahabat bilang, Umar tidak akan masuk Islam sampai keledainya duluan masuk Islam. Sampai orang-orang putus asa dengan keislamannya Umar. Saking dulunya Umar menentang Islam dan luar biasa seperti apa. Saat Umar ingin masuk Islam itu kan, Umar keluar dari rumahnya Bu, dalam keadaan pedangnya terhunus, ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab. Saat di jalan bertemu dengan seorang sahabat yang sudah masuk Islam. Kemudian bertanya, "Ya Ibn al-Khattab, mau kemana?" Kata Umar, "Aku ingin membunuh Muhammad." Kemudian kata sahabat, Bagaimana jika keluarganya Muhammad SAW membunuh Anda?" Kata Umar, "Gak apa-apa." Impas, satu nyawa dibalas dengan satu nyawa, sehingga Mekah itu kembali damai. Kata Umar bin Khattab. Kemudian kata sahabat ini, "Pergilah urusin dulu keluargamu, wahai Umar. Adikmu itu, adik iparmu, urusi dulu dia." Kata Umar, "Demi Allah, aku nggak melihat Anda kecuali Anda juga telah masuk Islam." Lihat Umar bisa menebak orang itu bahwa dia telah masuk Islam. Akhirnya Umar berbalik, tadinya mau ke rumah Rasul, menjadi ke rumah adiknya Fatimah bintul Khattab, suaminya Sa'id bin Zaid. Di dalamnya ada Khabbab ibn al-Arat yang sedang mengajarkan Al-Quran Karim di rumah mereka. Singkat cerita, saat Umar mulai teriak, "Fatimah, Fatimah!" semua orang yang di dalam rumah itu ketakutan karena yang datang itu adalah Umar. Khabbab sampai harus bersembunyi karena takut dengan Umar. Saat Umar masuk, Umar bilang, "Serahkan apa yang kalian baca tadi." Fatimah mengatakan, "Kami tidak sedang membaca apa-apa. Kami hanya sebatas berbincang-bincang." Singkat cerita, Umar meminta agar lembaran itu diberikan kepada Umar. Tapi lihat apa yang terjadi. Kata adiknya Umar, "Wahai Umar, kau najis. Engkau tidak boleh memegang lembaran suci ini. Lembaran suci ini hanya boleh dipegang bagi mereka yang tidak najis. Anda najis sampai Anda mandi terlebih dahulu." Ibu kebayang, Umar diseperti itu kan. Beliau yang keluar ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, saat masuk ke rumah adiknya diseperti itu kan. "Engkau najis. Engkau tidak boleh memegang lembaran ini sampai engkau mandi terlebih dahulu." Tapi lihat Bu, Umar yang tidak menggunakan kekuatannya untuk kesombongan, tidak menggunakan itu semua untuk melawan yang hak, melainkan ia merendah hati. Saat adiknya bilang, "Engkau najis," lama Umar tidak marah, tidak meninggi. "Mandi dulu sana." Umar tidak marah, tidak meninggi, melainkan mengikuti, merendah tawadu. Sampai akhirnya berujung kepada hidayah Allah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi artinya ihtiqarul muslimin itu termasuk sifat kesombongan, penyakit hati yang sangat berbahaya, Pak. Siapa saja yang bilang bahwa dirinya lebih baik dari sampah, maka sungguh sampah lebih baik dari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum
Wahai orang-orang yang beriman. Surat Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian itu, janganlah ada kaum yang menghina kaum lain. Bisa jadi kaum yang dihina itu lebih, wala nisa'um min nisa'in. Juga jangan juga kaum Hawa itu merendahkan, menghina kaum Hawa lainnya. Bisa jadi kaum Hawa yang sedang ia rendahkan itu lebih baik darinya. Wala talmizu anfusakum. Jangan kalian memainkan mata dalam rangka meremehkan orang itu. Ada orang lewat, mata kita ke teman kita bermain, meremehkan orang yang sedang lewat itu. Tak boleh, kata Allah SWT. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang memainkan matanya itu untuk meledek orang lain, berikan isyarat. Celaka bagi Allah SWT. Wala tanabazu bil alqab. Jangan juga kalian memberikan lakop-lakop kepada sahabat-sahabatmu, lakop yang buruk. Misalnya ada nama Saifur Rahmah, bagus, dipanggil Bakocet. Gimana Cet? Tahu Bakocet itu apa? Ecet tahu? Namanya bagus, Saifur Rahmah. Dipanggil sama orang-orang Bakocet. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian panggil orang lain dengan panggilan yang tidak baik, apalagi panggilan yang tidak disenangi oleh orang itu, kata Rasulullah. Nah, jadi itu teman-teman, larangan menghina orang lain gitu, larangan menghina orang lain. Jadi itu adalah penyakit hati yang ke-8, menghina orang lain, merendahkan orang lain, menganggap orang lain tidak ada gunanya sedikit pun. Ya Allah, ya Allah, itu kesombongan, dan ternyata itu penyakit hati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua dari penyakit hati merendahkan orang lain. Allahumma ya Allah. Tapi mungkin itu ya pembahasan tentang penyakit hati yang ke-8. Kita masuk